Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, hati manusia yang jernih dan suci itu tidak ingat makhluk. Ingatannya menuju Allah. Lupa dunia, ingat akhirat. Lupa apapun yang berada di sekitarnya, dan ingat apa yang berada di hadapannya. Engkau tertutup dari mereka, dan semua yang ada pada mereka ada padanya. Mereka sibuk dengan urusan dunia daripada akhirat. Mereka tinggalkan rasa malu terhadap Tuhan. Mereka tidak malu. Terimalah nasihat saudaramu yang beriman dan jangan berselisih dengannya, karena ia melihatmu sesuai yang tidak engkau lihat dalam jiwamu sendiri. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman menjadi cermin orang beriman. Orang beriman memberi nasihat yang benar kepada sesamanya mukmin dan menunjukkan sesuatu yang tersimpan padanya. Ia pandai membedakan antara baik dan buruk. Maha suci penuntun hatiku yang menjadikan aku penasihat dan menjadikan untukku sebesar-besar himmah. Sesungguhnya aku penasihat, aku tidak butuh balasan kebaikan itu. Akhiratku aku hasilkan di hadapan Tuhan. Aku bukan pengejar dunia. Aku juga bukan penghamba akhirat. Dunia dan segala apapun selain al-haq, aku tidak akan bersembah diri kecuali untuk Dia semata, untuk Zat Maha Satu yang qadim. Sesungguhnya kerianganku menguntungkanmu dan kesedihanku menghancurkanmu. Wahai manusia, tanggalkan rasa besar diri di hadapan Allah, juga terhadap ciptaannya. Ketahuilah, ketentuan manusiamu rendahkan jiwamu. Semula engkau nutfah dari air hina, dan akhirmu adalah bangkai yang busuk. Engkau jangan sesekali termasuk orang loba atau khiras dan pemburu nafsu yang membawa hawa nafsu ke pintu para penguasa untuk penghasilan dari mereka yang tidak dibagikan untukmu
dengan tingkah hina dan rendah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teramat pedih siksa Allah bagi hambanya yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuknya. Celaka kamu, wahai pembodoh ketentuan yang ditetapkan. Apakah engkau mengira bahwa bangunan dunia mampu memberimu sesuatu yang tidak dibagikan untukmu? Sesungguhnya kehendak seperti ini adalah bujuk rayu setan yang bersemayam dalam kalbu dan otakmu. Bukankah engkau adalah hamba Allah yang lemah? Engkau hanyalah hamba atau penyembah nafsu syaitan, penyembah pangkat, penyembah uang. Perangainya engkau lihat membawa keberuntungan sehingga menguntungkan jalanmu. Di antara ulama ada yang berkata, siapa tidak melihat orang beruntung, maka ia tidak beruntung. Engkau lihat orang beruntung, tetapi hanya engkau lihat melalui mata kepalamu, bukan dengan mata hatimu, atau dengan penglihatan sir dimensi ketiga. Imanmu hanya iman yang tidak lekat dengan jiwa. Oleh karena itu, tidak bisa tidak basirahmu menjadi padamu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Rakus merebut dunia dari milik orang lain, menjual agama dengan harga rendah, yang tampak dengan yang fana, itu menjadi hobimu selagi engkau kurang iman. Maka perdekatlah kamu, perbaikilah kehidupanmu sampai engkau tak lagi membutuhkan orang lain. Bila imanmu kuat dan sempurna, mendekatlah kamu dengan pasrah di hadapan Allah dan melepaskan segala atribut, memutuskan Tuhan-Tuhan dan melepaskan diri dari segala keberadaan ini melalui hati. Bebaskan hatimu dari tanah kelahiranmu, keluarga, harta duniamu, dan terhadap apa saja yang engkau lihat, serahkan apa yang ada dalam genggamanmu untuk keperluan famili, teman dan saudaramu.
Jadilah engkau seakan-akan Rajapati yang telah mencabut nyawamu, seakan-akan sambar nyawa yang telah menyambar nyawamu, seakan-akan bumi menganga yang menelanmu, seakan-akan gelombang dahsyat yang menyedotmu ke dalam lautan dan menenggelamkanmu. Barang siapa sampai ke makom ini, niscaya keberadaan itu tidak berpengaruh bagimu, karena keberadaan itu hanya menurut pandangan lahiriah saja dan bukan menurut alam batin. Wahai manusia, bila engkau tidak mampu melintasi apa yang kujelaskan, mencoba lepas dari kausalitas atau lingkaran sebab akibat, kau bergantung kepadanya yang kau ikuti dengan hati dari segala penjuru. Dirimu berada pada lapisan atas, tetapi bukan lapisan atas itu. Bila engkau tidak mampu melaksanakan hal tersebut, tiada yang lebih kecil daripada sebagian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah dari kepentingan dunia semampumu. Wahai sahaya, bila saja engkau mampu lepas dari keterjepitan dunia, lakukanlah. Jika tidak mampu, bergopohlah dengan hatimu mengadu kepada Tuhan, dan bergantunglah di bawah rahmat-Nya sampai keterjepitanmu dari dunia longgar untukmu dan lepas dari hatimu. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya tergenggam segala sesuatu. Dapatkan pintunya. Pintalah agar dia membersihkan hatimu dari yang lain. Penuhilah dia dengan iman, ma'rifat, ilmu dan karya. Pintalah dia agar memberimu yakin dan berjinak hati dengannya, dan agar menyibukkan setiap organ tubuhmu dengan taat kepadanya. Carilah setiap hal itu darinya, jangan dari yang lain. Wahai sahaya, kelincahan lisan tanpa dibarengi amalan hati tidak akan mampu mengajakmu sampai kepada Allah. Perjalanan itu hanya perjalanan hati. Kedekatan itu hanyalah kedekatan sir. Amal itu hanyalah amal yang berfungsi, serta menjaga hukum syariat melalui anggota tubuhmu, serta berendah diri untuk beribadah. Barang siapa menjadikan lisannya sebagai tolak ukur, ia tidak mempunyai ukuran. Barang siapa menampakkan amal kepada manusia, tiada amal baginya. Usahakan beramal dengan tersembunyi,
jangan engkau tampakkan secara terang-terangan, kecuali amalan wajib yang tidak bisa tidak harus ditampakkan, karena hukum-hukum dasar itu telah mendahuluimu. Oleh karena itu, tidak berguna hukum ciptaanmu untuk kau terapkan di atas bangunan yang mendasarinya. Bila bangunan bergeser dengan dasar telah diletakkan hukum, kuatlah bangunan itu dengan megah. Dasar amal adalah tauhid dan ikhlas. Barang siapa tidak bertauhid, tidak kenal ikhlas, tiada amal baginya. Hukumilah amalan dasar dengan tauhid dan ikhlas, lalu bangunlah amalan berdasar kekuatan daya Allah, bukan atas daya kekuatanmu. Kekuatan tauhid itu pembangunan, bukan kekuatan syirik dan munafik. Penauhid adalah orang yang mengangkat kemampuan amalannya semaksimal mungkin, sedangkan orang munafik tidak demikian. Wahai Allah, jauhkan antara kami dan orang munafik, meliputi segala tingkah laku kami. Berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.